warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan operator sekalian. Saya di sini operator Kecamatan Abung Selatan Nugroho Adi akan mencoba membuatkan panduan untuk SKP guru. SKP guru yang akan saya buat di sini adalah SKP guru dengan golongan 4A. Baiklah, langsung saja. Sebelum kita mengerjakan kinerja untuk guru dengan yang saya berikan contoh golongan 4A, di sini saya akan memberikan gambaran umum dulu tentang kinerja itu sendiri. Kemarin sudah pernah saya sampaikan di bagian kinerja kepala sekolah bahwasanya kinerja itu adalah alat atau aplikasi yang dibuat untuk memudahkan membuat sasaran kinerja pegawai (SKP), terutama untuk SKP periode Juli-Desember. Kemudian kinerja adalah aplikasi berbasis web, yang mana tentunya jika aplikasi berbasis web ada maintenance atau perawatan, yang mungkin suatu saat ketika kita mengakses namun sedang under maintenance atau sedang dalam perawatan. Kemudian tentunya kinerja sendiri untuk kedepannya mungkin nanti ada update atau fitur atau versi terbaru, kemudian mungkin ada penghilangan fitur atau penghilangan fungsi dan lain sebagainya sesuai dengan peraturan, perkembangan, dan kebutuhan. Kemudian apa yang diumumkan dalam kinerja saat ini, aplikasi yang saat ini ya, mungkin belum optimal sesuai dengan peraturan yang ada, dalam artian belum dapat mencakup semua isi dalam peraturan. Tapi tentunya aplikasi ini akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian di sini masing-masing PNS nantinya akan memiliki akun tersendiri. Tujuannya adalah masing-masing PNS ini dapat menginputkan rencana kinerjanya yang sudah dibuat ke dalam sistem kinerja. Di sini tidak harus menggunakan laptop ya untuk aksesnya, menggunakan HP pun bisa. Jadi jika ada rekan-rekan guru yang kesulitan dalam menginput kinerja dengan menggunakan laptop, tidak memiliki laptop, bisa menginputkannya melalui HP. Tidak ada masalah. Kemudian SKP wajib disusun, dibuat, dan diusulkan oleh masing-masing PNS. Jadi masing-masing PNS itu membuat dan mengusulkan SKP-nya ke pejabat penilainya, baik fungsional JFU, fungsional umum, atau JFT untuk fungsional tertentu, atau struktural yang kemudian akan dinilai oleh pejabat penilai. Kemudian yang menjadi garis besar di sini adalah panduan saya ini saya buat untuk mempermudah rekan kerja, mempermudah rekan-rekan dalam membuat SKP. Bukan berarti nanti panduan yang saya buat ini adalah mutlak dan benar adanya. Karena tentunya kita memiliki ide masing-masing, perspektif masing-masing, dan aplikasi ini bersifat adaptif, fleksibel, dan upgradable. Jadi jika rekan-rekan nanti memiliki pengertian lain mengenai SKP dan apa yang diisikan, ya monggo, tidak ada permasalahan. Di sini saya hanya membantu rekan-rekan untuk menginput dan melihat secara garis besar SKP kinerja itu seperti apa. Ini saya buat panduan secara mandiri, dalam artian saya tidak apa maksudnya? Dalam artian ini menurut pengertian saya, setelah saya membaca peraturan yang ada, berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah pernah dibuat, kemudian berdasarkan panduan untuk penilaian angka kredit. Aturan-aturan yang saya baca banyak di sini, ada sebagian yang tentunya harusnya adalah Menpan RB nomor 3 tahun 2021, yang mana ini nanti menginstruksikan membagi SKP tahun 2021 menjadi dua bagian, yaitu periode Januari-Juni dan periode Juli-Desember. Nanti rekan-rekan bisa membaca di bagian Menpan RB nomor 3 tahun 2021. Kemudian ada juga untuk panduan
Panduan pengisian e-kinerja atau panduan pengerjaan e-kinerja itu ada di Permen Pan RB nomor 8 tahun 2021. Di bagian ini nanti di bagian peraturan ini dijabarkan secara detail bagaimana cara menyusun SKP tahun 2021. Untuk pedoman angka kreditnya sendiri, saya masih mengacu pada Permenpan nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Kemudian saya masih berpedoman juga dengan pembinaan pengembangan profesi guru. Ini adalah pedoman untuk pemberian nilai angka kredit. Jadi saya masih berpatokan pada ini dan ini. Baiklah, langsung saja rekan-rekan sekalian. Saya akan memberi apa sih yang harus kita persiapkan untuk menginput e-kinerja ini. Saya di sini mempersiapkan susunan, rencana, dan pelaksanaan e-kinerja tahun 2021 periode Juli-Desember. Di sini saya sudah mempersiapkan tentang rencana kinerjanya dan angka kreditnya. Jadi SKP itu dasarnya ini. Ada rencana kinerja dan ada angka kreditnya. Di sini saya menggunakan contoh untuk golongan guru, golongan 4A. Golongan 4A, paketnya 29,75. Kita bahas kembali ya untuk dasarnya. Dasarnya adalah golongan 4A. Golongan 4A akan naik ke 4B. Tujuan SKP kan selain untuk sasaran kinerja, juga untuk dipakai sebagai salah satu syarat angka kredit mencapai jumlah tertentu untuk diusulkan kenaikan pangkat. Saya menggunakan contoh 4A, maka jika 4A akan naik ke 4B, membutuhkan angka poin sebesar 550 dari golongan dasar. Maka ketika angka kredit yang dibutuhkan dari 4A ke 4B itu 150 angka kredit. Dengan rincian, utamanya 119, penunjangnya 15, pengembangan dirinya 4, karya inovatifnya 12. Sedikit lebih banyak untuk yang golongan 4A ke 4B. Nanti rekan-rekan bisa cek di sini. Ini ini 4A ke 4B ini selama kurun waktu tertentu. Di sini saya permudah lagi, saya bagi ke 4 tahun. Jadi normalnya 4 tahun, golongan 4A itu sudah bisa mengajukan ke 4B selama 4 tahun atau 4 SKP. Untuk rincian per tahunnya, golongan 4A itu membutuhkan angka kredit utama sebesar 29,75. Ini adalah angka kredit paket. Jadi tupoksi guru mengacu pada angka kredit paket ini. Nanti ditambah dengan AKP sebesar 3,75, pengembangan diri 1, karya inovatif 3. Ini per tahun 37,5. Minimal untuk mencapai 150 per 4 tahun, maka per tahunnya itu 37,5. 4 tahun kemudian tercapailah 150 dan bisa diusulkan ke golongan 4B. Oleh karena saya buat di sini per tahunnya minimal memiliki angka kredit 37,5 untuk golongan 4A. Ingat, ini adalah angka kredit paket. Maka di sini, di SKP-nya, saya buatkan tupoksi untuk guru sendiri adalah melaksanakan pembelajaran, evaluasi, dan penilaian hasil pembelajaran, analisis hasil pembelajaran, dan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran. Yang mana nanti saya tuangkan ke dalam 6 bulan. 6 bulan nanti ada rincian kegiatannya, yang mana ini adalah satu paket. Maka satu paketnya golongan 4A adalah ini tadi, angka kredit paketnya 29,75. Dasarnya apa? Dasarnya adalah 4A ke 4B membutuhkan 150 angka kredit. Ini saya bagi selama 4 tahun. Karena normalnya 4 tahun sudah tercapai, maka ketemulah angka kredit paketnya 29,75.
Kemudian selain itu apalagi? Tentunya selain itu ada pengembangan diri. Pengembangan diri di sini juga saya masukkan untuk diklat fungsional, itu saya berikan angka kredit 2. Maaf, di sini bukan 30. 30 tidak apa-apa sebenarnya, 30 sampai 80 JP itu satu angka kredit. Nanti akan saya rubah, kita rubah di kinerjanya. Cuman saya ada 32 jam dan 32 jam, totalnya berarti 64 jam. Itu dua angka kredit, 64 jam itu dua angka kredit. Kemudian tersedianya makalah berupa tinjauan ilmiah dan bidang pendidikan formal itu tidak diterbitkan, disimpan di perpustakaan, itu nilainya 2 angka kredit, bentuknya makalah. Kemudian karya inovatif berupa alat peraga kategori sederhana, itu nilainya 1 angka kredit. Tapi di sini saya buat 2, maka nilainya 2 angka kredit. Kemudian tersedia karya inovatif itu nilainya 1. Saya bentukkan nanti PPT atau video. Kemudian kegiatan yang mendukung tugas guru lainnya, di sini saya hanya mengambil yang menjadi anggota aktif organisasi profesi. Itu nilainya 0,75 jika dia anggota. Jika dia terlibat ke dalam panitiaan, maka nilainya 1. Maka setelah ditotal adalah 37,50 untuk angka kreditnya, sesuai dengan angka kredit minimal tahunan yang harus dicapai, 37,5 golongan 4A. Oke, kenapa kita harus mempersiapkan ini? Ini nanti akan kita print dan kita berikan ke Dinas Pendidikan. Maaf, bukan ke Dinas Pendidikan karena ini guru. Ini akan kita print dan kita berikan ke pejabat penilai, yaitu kepala sekolah. Jadi kepala sekolah ketika akan memberikan angka kredit, maka jika sudah diberikan seperti ini, beliau akan memiliki panduan. Oh, ini nilainya angka kreditnya berapa, seperti itu. Ini sudah saya persiapkan, kemudian semua ini nanti akan kita masukkan ke dalam kinerja. Langsung kita ke kinerja. Silahkan rekan-rekan ke apps.ekinerjalampungutara.id/index.php, kemudian masukkan username dan passwordnya, kemudian login. Ini di bagian beranda SKP. Langsung sebelum kita ke bagian kinerja, ubah dulu profilnya. Tanpa mengubah profil, maka e-kinerjanya tidak akan terkoneksi dengan pejabat penilainya. Maka ketika pertama kali masuk ke halaman ini, langsung klik profile. Nah, silahkan di sini dicek jika memang ada kesalahan dibenarkan. Kemudian angkat golongannya, grade-nya berapa. Jika sudah benar, abaikan. Jika salah, perbaiki. Jabatannya, TMT-nya, kelompok jabatan, karena yang bersangkutan adalah guru PJOK di SD, maka saya pilih yang fungsional guru. Di sini pilihan kelompok jabatan untuk guru adalah fungsional guru. Kemudian jenis jabatannya adalah fungsional tertentu, JFT. Unit kerjanya silahkan dicari, bisa diketikkan di sini, nanti akan keluar, silahkan diklik, dicari. Kemudian atasan langsungnya juga begitu, dicari, diketikkan, dicari. Setelah semua sudah tersusun berbentuk seperti ini, silahkan disubmit. Maka nanti akan keluar, nah, setelah disubmit nanti akan berhasil submit. Jika sudah disubmit, langsung kita ke bagian kinerja, kemudian klik kinerja utama. Di sini karena saya sudah isi, maka isi. Kita asumsikan dulu di sini belum ada. Di sini belum ada. Kita buat dulu klik add kegiatan tahunan. Nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, untuk add kegiatan tahunan, jenis SKP-nya adalah administrasi atau jabatan fungsional. Tahun kegiatannya 2021, tanggal mulai 1 Juli, tanggal selesai 30 Desember, UPTD, SDN, cari unit kerjanya di mana, pejabat penilaian siapa, atasan pejabat penilaiannya adalah Ibu Tuti Rospasari. Ini sepertinya nanti otomatis.
Ini kegiatan tahunan ya. Jika sudah, silakan disubmit. Nanti setelah disubmit akan muncul yang seperti ini. Ini adalah membuat rumah untuk kegiatan tahun 2021. Jadi cukup satu, periode 1 Juli sampai dengan 30 Desember. Jika ada yang bertanya, kenapa bukan Januari sampai Desember, maka kita kembalikan ke peraturan lagi. Peraturan nomor 3 tahun 2021 Menpan RB. Bahwasanya, penyusunan SKP tahun 2021 itu terbagi atas 2 periode. Periode Januari-Juni itu masih pakai SKP yang paper atau dalam artian yang seperti biasa kita buat, kita print, kita serahkan ke dinas. Itu untuk Januari dan Juni. Kemudian untuk Juli dan Desember itu harus mengikuti format yang sudah sesuai dengan PP nomor 30 tahun 2019. Sudah harus sesuai dengan yang seperti itu. Jadi di sini kita buatkan yang Juli dan Desember. Januari sampai dengan Juni kita gunakan kertas biasa. Jadi cukup satu kegiatan Juli dan Desember. Ini rumah awalnya. Kita buatkan satu di tahun 2021. Setelah itu apa? Setelah itu rekan-rekan bisa breakdown kegiatan di tahun ini. Apa saja yang rekan-rekan kerjakan rencana kegiatan di tahun 2021. Itu dibuka di breakdown. Nah, kita asumsikan di sini masih kosong ya. Karena ini sudah saya isi, asumsikan saja di sini kosong, belum ada data. Kita mulai dari awal. Di sini kosong, maka rekan-rekan klik tambah untuk kegiatan, rencana kegiatan apa yang akan dilakukan di periode Juli-Desember tahun 2021. Klik tambah, silahkan diklik. Kita buat yang nomor 1 dulu. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Masih kosong ya. Kita isikan tahun 2021 otomatis intervensi kegiatan atasan, terlaksananya tugas manajerial sebagai kepala sekolah. Ini kaitannya dengan SKP kepala sekolah yang lalu yang sudah pernah kita buat. Jadi disinilah intervensi kegiatan dengan atasan. Pilih yang terlaksananya tugas manajerial sebagai kepala sekolah. Pak, di sini saya tidak ada. Oleh karenanya, sebelum membuat SKP guru, masing-masing sekolah wajib membuat SKP kepala sekolah dulu. Wajib menginputkan kinerja kepala sekolah. Tanpa diinputkan kinerja kepala sekolah, di sini intervensi kegiatannya tidak akan ada. Maka buat dulu untuk kinerja kepala sekolah, baru bisa melanjutkan ke kinerja guru. Jika sudah membuat kinerja kepala sekolah, akan langsung saja ya, saya bukakan kinerja untuk kepala sekolahnya. Saya contohkan untuk kinerja kepala sekolah, sebentar. Ini untuk kinerja guru, saya bukakan yang ini kinerja untuk kepala sekolah. Pada postingan saya sebelumnya sudah ada itu untuk kinerja kepala sekolah. Silakan masukkan username-nya, kemudian kita login. Nah, ini adalah kinerja untuk yang kepala sekolah. Jadi harus membuat kinerja kepala sekolah dulu, baru bisa membuat kinerja untuk guru. Sebelumnya sudah pernah saya posting tentang kinerja kepala sekolah, jadi rekan-rekan bisa melihat kinerja kepala sekolah. Yang mana di bagian kinerja ada bagian kinerja utama. Nah, seperti ini. Maka akan kita masukkan intervensi kegiatan kepala sekolah ke kegiatan guru. Nah, disinilah intervensi kegiatan atasnya. Jadi kalau di sini rekan-rekan belum ada, buat dulu kinerja untuk kepala sekolahnya, baru nanti akan muncul di bagian ini. Ini akan saya pilih sebagai tugas manajerial kepala sekolah, karena kaitannya adalah terlaksananya pembelajaran, evaluasi, dan penilaian hasil pembelajaran, analisis hasil pembelajaran, dan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran. Ini nanti angka kreditnya satu paket. Besarannya adalah 29,75.
Target penyelesaian saya buat 6 bulan, dari Juli sampai dengan Desember. Target kualitas saya buatkan 90, dalam artian, kenapa tidak 100, itu nanti tergantung rekan-rekan sekalian. Terlaksananya, karena kalau targetnya 6 bulan kan biasanya mungkin kita diputus dengan ada agenda liburan, ada agenda segala macam, ada agenda kegiatan apa, mungkin ada kegiatan, mungkin ada PPKM, dan belajar ditiadakan, makanya di sini saya targetkan hanya 90 saja. Kuantitasnya 6. Jadi ada 6 bentuk laporan nanti yang harus saya berikan atau buktikan. Bentuknya laporan. Jika sudah, submit. Maka nanti akan terbentuk di sini untuk nomor 1. Nah, akan terbentuk. Kita asumsikan yang nomor 2 sampai nomor 5 belum ada ya, karena baru ya. Sini akan terbentuk yang nomor 1. Yang jadi catatan untuk kegiatan, untuk rencana kegiatan, gunakan kata-kata yang berbasis hasil, bukan berbasis proses. Berbasis proses itu seperti apa? Berbasis proses itu seperti merencanakan, membuat, kemudian merancang, itu adalah proses. Yang diminta untuk SKP 2021 itu rencana kegiatan yang berorientasi pada hasil. Maka ubah kata-katanya seperti terlaksananya, tersedianya, itu adalah hasil, yang menunjukkan hasil. Bukan lagi menunjukkan proses seperti membuat, merencanakan, itu kan orientasinya ke proses. Sudah kita buat yang nomor 1, kita asumsikan ya, yang bawah belum ada. Karena target 6 bulan, target kuantitas 6 laporan, langsung kita breakdown saja. Biar lebih mudah nanti kita breakdown saja, langsung. Breakdown untuk kegiatan bulanan. Nah, di sini juga masih kosong. Asumsikan di sini masih kosong. Asumsikan masih kosong. Untuk kegiatan bulanannya, karena targetnya 6 bulan dan target kuantitas 6 laporan, maka kita rinci dari kegiatan yang tadi ke dalam bulanan. 6 bulan, ke dalam kegiatan 6 bulan. Di sini kita tambah, nanti akan bentuk seperti ini. Nama bulan kegiatannya kita awali dengan bulan Juli. Nama kegiatan bulanan, menyusun silabus pembelajaran dan RPP mata pelajaran PJOK. Karena saya jadikan contoh guru PJOK dengan golongan 4A. Target kuantitasnya 1, dalam artian 1 bentuk laporan dokumen atau RPP yang berisi tentunya RPP selama kegiatan itu. Kuantitasnya 1, hasilnya RPP. Kemudian target biaya dan biaya nolkan, kemudian saya submit. Ini kegiatan di bulan Juli ya. Jika sudah disubmit, nanti akan muncul yang nomor 1. Seperti ini. Berarti kurang 5 bulan pelaporan. Kita buat lagi untuk bulan yang kedua, tambah. Nanti akan muncul yang seperti ini, kita inputkan. Bulannya, bulan berapa? Agustus, karena Juli sudah, sekarang Agustus. Agustus, kegiatan bulanannya melaksanakan kegiatan pembelajaran PJOK pada kelas yang diempu. Target 1, capaian 1, hasilnya kegiatan belajar mengajar. Ini apa nanti dibuktikan dengan apa? Tentunya bisa dibuktikan dengan laporan agenda harian atau absen harian atau apa nanti bentuknya di sini. Kemudian kita submit. Jika sudah disubmit, nanti akan muncul yang kedua. Nah, sudah itu kita masih kurang 4 bulan karena baru 2 bulan. Tambahkan lagi, tambah. Kita jadikan yang di bagian pilih kegiatan di bulan September. Kegiatan di bulan September. Kemudian nama kegiatan bulanan menyusun alat ukur soal mata pelajaran PJOK. Target kuantitas 1 bentuknya dokumen. Karena alat ukur. Kemudian nanti kita submit. Setelah itu muncullah kegiatan bulanan yang ketiga. Buatkan lagi, tambah lagi, nanti kita buat untuk bulan yang keempat, bulan Oktober.
Nama kegiatan bulan Oktober menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran PJOK. Targetnya 1, kuantitasnya 1, bentuknya laporan, 0-0kan, kemudian submit. Selesai nanti akan muncul rencana kegiatan bulanan. Nah, baru 4 ya. Karena 6 bulan kurang 2, kita tambahkan bulan kelima. Bulan kelima kita klik tambah, nanti akan muncul di sini. Bulan kelima, kita buatkan di bulan November. Nama kegiatannya apa? Nama kegiatan bulan. Inputkan menganalisis hasil penilaian belajar. Bentuknya satu-satu bentuk laporan. Kemudian di submit. Nanti akan muncul yang kelima. Terakhir, 6 bulan kita klik tambah kembali. Kemudian nanti akan muncul yang seperti ini. Kita pilih yang Desember. Kemudian isikan dengan melaksanakan pembelajaran, perbaikan, dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi. Bentuknya satu-satu, hasilnya laporan. Kemudian kita submit. Maka jika sudah disubmit, terlaksanalah target 6 bulan dan 6 laporan. Bulanannya kita rincikan dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Bentuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal nanti di sini yang menilai adalah adalah pejabat penilai. Pejabat penilai di sini adalah kepala sekolah. Jadi nanti di akun kepala sekolah yang sudah kita kerjakan bulanan ini akan dinilai. Untuk cara penilainya sendiri nanti saya buatkan di video tersendiri ya. Kita hari ini fokus ke pembuatan SKP guru dulu. Sudah selesai untuk kegiatan pertama. Terlaksananya pembelajaran, evaluasi, dan penilaian hasil pembelajaran, analisis hasil pembelajaran, dan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran. Jadi mungkin nanti kawan-kawan bisa mempause video untuk menginput datanya. Seperti itu. Nah, sudah jadi untuk yang pertama. Yang di kinerja utamanya nih, kita kembali ke sini tadi ya. Sudah jadi untuk kegiatan pertama. Kita asumsikan yang lain belum ada, masih kosong. Untuk kegiatan tahunan tahun 2021, untuk kegiatan tahun 2021 kita sudah inputkan yang pertama. Disinilah nanti kepala sekolah akan memberikan nilai dan angka kredit. Jadi seharusnya, sebaiknya, saya maksud sebaiknya, apa yang tampil di kegiatan ini sesuai dengan verifikasi keterkaitan SKP dengan angka kredit JF, sesuai dengan jumlah yang ini. Jadi nanti kepala sekolah dalam hal ini sebagai pejabat penilai tidak kesulitan memberikan angka kredit. Angka kreditnya dari mana? Silakan rekan-rekan nanti baca itu tentang Permenpan nomor 16 tahun 2009 dan buku pedoman profesi guru tahun 2016. Di situ lengkap semua untuk angka kredit tiap golongan ada di sana. Jadi tidak perlu kebingungan lagi. Kita kembali ke sini. Sekarang kegiatan tahun 2021 baru satu. Kita buatkan lagi. Apa sih tupoksi guru? Di sana saya menginputkan, sebelumnya. Untuk kinerja itu dibagi menjadi dua. Kinerja utama dan kinerja tambahan. Apa sih kinerja utama dan kinerja tambahan? Kinerja utama adalah kinerja yang wajib memuat sasaran, indikator, dan target pada perjanjian kinerja dengan memperhatikan rencana strategis Renstra kerja tahunan RKT unit kerja. Jadi ini saya asumsikan sebagai tupoksi masing-masing PNS. Jika tupoksi guru ya hanya ini, tupoksi guru hanya ini. Untuk kinerja utamanya. Kemudian untuk kinerja tambahannya apa? Untuk kinerja tambahannya sendiri, kinerja tambahan merupakan jenis kinerja yang mendorong pegawai untuk berkontribusi terhadap pencapaian sasaran kinerja unit kerja. Kinerja tambahan dapat berupa development commitment, yaitu komitmen dalam meningkatkan pengetahuan, kompetensi, keterampilan. Jadi seharusnya PKB
itu letaknya ada di kinerja tambahan. PKB ini seharusnya adanya letaknya di kinerja tambahan. Kenapa saya letakkan di sini? Karena di bagian kinerja tambahan belum ada penilaian angka kredit. Yang saya takutkan nanti memang benar-benar tidak ada, maka saya inputkan di bagian kinerja utama. Mohon dipahami, karena di bagian kinerja tambahan belum ya, saya bilang belum ada penilaian untuk angka kreditnya, maka di sini saya letakkan ke bagian kinerja utama. Karena di bagian kinerja utama inilah angka kredit bisa diberikan oleh penilai. Sebenarnya sih masuknya ke dalam kinerja tambahan, tetapi karena belum ada fitur itu di kinerja tambahan, maka saya masukkan ke sini. Agar nanti yang pemberi angka kredit tidak kesulitan untuk memberikan angka kredit. Jadi, kita klik tambah, akan kita buat yang nomor 2 ya, klik tambah, nanti bentuknya seperti ini. Terlaksananya tugas supervisi di sini karena dia kaitannya pengembangan diri, maka saya masukkan sebagai intervensinya adalah tugas supervisi kepala sekolah. Sini saya klik tugas supervisi. Walaupun di sini ada pengembangan profesi berkelanjutan, saya memilih yang tugas supervisi. Karena kaitannya supervisi tentunya nanti untuk pengembangan diri guru dan kepala sekolah. Target penyelesaiannya saya buatkan 2 bulan. Karena saya akan memberikan 2 sertifikat. Yang masing-masing besaran sertifikatnya adalah 32 sampai 34 jam. Maka saya buatkan targetnya 2 bulan, kuantitasnya 2, bentuknya sertifikat. Kemudian klik submit. Nanti akan muncul yang seperti ini untuk nomor 2. Sudah nih kita buat, maka kita 2 ya, bentuknya 2 bulan, bentuknya 2 sertifikat. Kita drop breakdown-kan lagi. Apa sih kegiatan bulanannya? Karena targetnya 2 bulan dan targetnya 2 sertifikat, maka kita klik tambah. Klik tambah. Silakan nanti rekan-rekan pilih terserah di bulan apa kegiatannya. Nama kegiatannya di sini kalau saya langsung saya tuliskan. Contohnya mengikuti diklat fungsional guru belajar seri masa pandemi COVID-19 yang lamanya 32 jam. 32 jam itu dihitung 1 angka kredit. Targetnya 1, capainya 1, hasilnya sertifikat. Karena di sini saya sudah merencanakan diklat fungsional 2 angka kredit, maka ditambahkan 1 kegiatan lagi. Submit dulu ya. Submit, nanti hasilnya akan seperti ini. Nomor 1. Karena baru 1 angka kredit, tambahkan lagi. Tambah, klik tambah, kita buatkan lagi yang untuk, nah tampilannya nanti seperti ini. Nama bulannya, rekan-rekan bisa memilih bulan berapa, terserah rekan-rekan. Di mana pada bulan itu gurunya melaksanakan diklat fungsional. Di masa pandemi kan mudah sekali ya mendapatkan sertifikat. Tentunya sertifikat yang ada jamnya. Kalau bisa yang dicari yang memang ada jamnya. Itu di web Ayo Belajar itu banyak sekali sertifikat, yang mana sertifikat itu sertifikat sudah diakui oleh kementerian karena yang mengeluarkan memang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini mengikuti diklat fungsional yang lamanya 32 jam, itu 1 angka kredit ya. 1 hasilnya sertifikat, submit. Jadi nanti akan tampil, nah 2 bulan dan 2 sertifikat. Sertifikat pertama besarannya 32 jam, sertifikat kedua besaran jamnya 32 jam. Ini angka kreditnya 2, sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Masuk lagi ke sini, kita kembali untuk membuat rencana kegiatan apa lagi? Rencana kegiatan apa lagi? Di sini misalkan untuk golongan 4A itu diwajibkan di sini, nanti pengertiannya ada di sini. 4A. 4A itu membutuhkan pengembangan diri dan karya inovatif sebanyak 12. Karya inovatif itu dari ilmiah dan membuat alat peraga dan lain sebagainya. Maka dari 12 ini per tahun bisa diambil sebanyak 4A.
per tahunnya 3. Minimal 3 per tahunnya untuk karya inovatif. Sertifikat minimal 1, karya inovatif minimal 3. Maka di sini kita buatkan yang makalah. Kita klik tambah dulu. Untuk membuat yang nomor 3 ya, kita asumsikan baru sampai nomor 3 nih. Untuk membuat nomor 3, kita klik tambah dulu, nanti akan muncul seperti ini. Terlaksananya pilih yang di sini, saya memilih yang pengembangan keprofesian berkelanjutan, PKB, intervensinya. Tersedianya makalah berupa tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan tidak diterbitkan disimpan di perpustakaan. Targetnya 1 bulan, target kualitasnya 85, target kuantitas 1, hasilnya berupa makalah. Klik submit. Maka nanti akan muncul detail kegiatan yang nomor 3. Karena 1 bulan targetnya, kita buat breakdown-nya untuk 1 bulan. Klik tambah dulu, nanti akan muncul seperti ini. Nama bulan kegiatannya ini juga terserah rekan-rekan mau diberikan di bulan keberapa beliau melaksanakan karya tulis. Oh, ini belum saya rubah ini. Bukan membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian, tapi nih. Ubah dulu namanya. Nah, tersedianya makalah berupa tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan tidak diterbitkan disimpan di perusahaan. Di perpustakaan bentuknya ini makalah. Belum saya ubah, bentuknya makalah. Dan PTK ya, beda lagi nanti kalau PTK. Bentuknya makalah. Satu-satu, target 0, biaya 0, kemudian saya submit. Nah, nanti selesailah kegiatan 1 bulan. Dengan targetnya 1 makalah. Oh, belum saya simpan, maaf. Kenapa tidak disubmit tadi? Jadi diubah. Kemudian ini bentuknya makalah. Kemudian disubmit. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Kita kembali ke kita kembali ke kinerja utama bagian nomor 3. Nih. Jadi 1, 2, 3 angka kreditnya nanti kepala sekolah memberikan angka kredit sesuai ini tadi. Udah tidak susah-susah lagi. Oh, dia melihat ini berarti untuk nomor 1 29,75 angka kreditnya. Untuk nomor 2 itu sertifikatnya 2, maka angka kreditnya 2 nanti dibuat. Nomor 3 angka kreditnya karena berupa makalah, angka kreditnya 2. Nanti diberikan 2 di angka kredit. Siapa yang memberikan angka kredit dan penilaian nanti kita bahas di video selanjutnya. Akan saya buatkan. Yang penting kita fokus untuk pembuatan guru dulu. Baru 3 ya. Jika ada pertanyaan, Pak, menurut saya punya saya berbeda dengan punya Bapak. Tidak ada masalah. Selama di sini Bapak atau Ibu yang membuat dapat memberikan rincian untuk angka kreditnya nanti, agar penilai tidak kesulitan. Sudah saya jelaskan, dasarnya adalah ini tadi, kalau untuk angka kredit. Ini untuk angka kredit termasuk per tahunnya berapa. Nah, jadi di sini kalau ada perbedaan untuk kegiatannya, ya tidak ada masalah. Yang penting rencana kegiatan dituangkan dengan kalimat yang berbentuk atau berorientasi pada hasil, bukan pada proses. Terlaksananya, tersedianya, bukan membuat, merencanakan, menyusun, itu masih proses. Harus sudah berbentuk kalimat yang hasil. Kita sudah mengerjakan sampai 3, sekarang untuk nomor 4. Apa itu nomor 4? Kita tambah dulu kegiatan nomor 4. Panduannya apa untuk menambahkan? Ya ini tadi sudah saya buatkan tadi. Rencana yang sudah saya buat tadi. Maka berikutnya adalah tersedianya karya inovatif. Karya inovatifnya alat peraga kita tambahkan. Kita tambah dulu ya, tambah. Nanti akan seperti ini. Terlaksananya tugas supervisi sebagai kepala sekolah karena kaitannya dengan pengembangan ya, pengembangan. Mau milih yang pengembangan keprofesian juga boleh. Tugas supervisi sebagai kepala sekolah juga boleh.
Nama kegiatannya tersedianya karya inovatif berupa alat peraga kategori sederhana. Kategori sederhana itu nanti angka kreditnya 1. Target penyelesaian itu 2 bulan, kualitasnya saya buat 90, target biaya 0, target kuantitas atau jumlah barangnya 2, hasilnya adalah alat. Klik submit. Nanti akan muncul yang seperti ini. Nomor 4. Kemudian kita breakdown lagi ke dalam agenda bulanannya. Ke dalam agenda bulanan ini ada 2 bulan dan 2 alat. Maka klik tambah, nanti rekan-rekan, nah, terserah di bulan berapa rekan-rekan nambahkan guru tersebut untuk membuat alat peraganya. Membuat alat peraga kategori sederhana berupa tongkat estafet. Karena saya mencontohkan guru PJOK, maka di sini membuat alat peraga kategori sederhana berupa tongkat estafet. Target 1, kuantitas 1, hasilnya alat. Klik submit. Nanti akan muncul di sini. Karena baru 1 alat, kita butuh 2 alat, tambahkan lagi. Tambah. Nanti muncul, isikan nama kegiatannya di bulan apa. Nama kegiatan bulanan membuat alat peraga kategori sederhana berupa tolak peluru. Target kuantitasnya 1, 1, hasilnya berupa alat, target dan biaya 000, submit. Maka nanti untuk kegiatan bulanannya 2 bulan, 2 alat tercapai. Nanti tinggal kepala sekolah penilainya yang menilai di sini. Lewat akun kepala sekolah. Kita kembali ke bagian kinerja lagi. Nah, bagian detik. Apalagi kemudian kita tambahkan satu lagi karena sesuai dengan yang ada di rancangan saya, melaksanakan kegiatan yang belum tersedianya karya inovatif sudah ini tadi. Tersedianya karya inovatif berupa alat pelajaran kategori sederhana. Ini nilainya 1. Maka saya buatkan di sini. Kita klik tambah, kita buat untuk yang nomor 5. Nanti muncul seperti ini. Terlaksananya pengembangan keprofesian berkelanjutan, boleh yang dipilih ini atau supervisi, tidak ada masalah. Target penyelesaiannya 1 bulan, target kualitas 100, target kuantitasnya 1, hasilnya berbentuk video. Karena ini adalah alat pelajaran kategori sederhana. Saya buatkan yang video. Klik submit. Nanti akan terbentuklah kegiatan tahun yang seperti ini. Kita breakdown dulu kegiatannya. 1 bulan 1 video, klik tambah. Nanti akan bentuk seperti ini. Nama bulan silahkan rekan-rekan tentukan saja di bulan berapa membuatnya. Nama kegiatannya di sini saya inputkan. Tersedianya karya inovatif berupa alat pelajaran kategori sederhana berbentuk PPT atau video. Targetnya 1, kuantitasnya 90. Hasilnya berupa video. Klik submit. Setelah disubmit, nanti akan muncul di agenda bulanan. Ini sudah saya rasa 5 kegiatan ini sudah mewakili untuk pengembangan angka kredit tahunan. Ada lagi yang saya tambahkan nanti di bagian melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru. Itu nanti saya letakkan di kinerja tambahan. Nanti saya jelaskan lagi ya, kita ke kinerja tambahan dulu. Kinerja tambahannya, apa sih kinerja tambahan? Kinerja tambahan merupakan jenis kinerja yang mendorong pegawai untuk berkontribusi terhadap pencapaian sasaran kinerja unit kerja. Dapat berupa development commitment, yang meningkatkan pengetahuan kompetensi keterampilan, dan community involvement, keikutsertaan dalam kegiatan sosial, baik di lingkungan instansi maupun di luar lingkungan instansi. Contohnya, keikutsertaan dalam satuan tugas pengendalian COVID-19. Ya, ada development commitment dan community involvement. Di sini kinerja tambahan sudah otomatis ada, kita hanya tinggal nge-breakdown. Nah, di sini, kemarin saya buatkan 2 ya. 1 atau 2 tidak masalah. Di sini mau 2 juga tidak masalah, nanti pengaruhnya ke angka kredit.
Ingat kalau untuk menjadi anggota itu 0,75 angka kreditnya. Kalau dia menjadi kepanitiaan atau apa ya? Panitia, bukan panitia, apa namanya? Iya, panitia aktif. Panitia aktif itu angka kreditnya 1. Bisa dilihat nanti di bagian buku pedoman angka kredit tahun 2016 ataupun di Permenpan nomor 16 tahun 2009. Di situ nanti bisa rekan-rekan lihat sendiri. Di sini akan saya tambahkan menjadi anggota aktif organisasi kita tambah dulu ya. Mohon maaf, ini kita asumsikan kosong dulu. Kita asumsikan kosong, saya tambahkan. Nanti muncul yang pertama, menjadi anggota aktif organisasi profesi PGRI Kecamatan Agung Selatan. Target kualitas 100, satu hasil berupa SK. Sebenarnya kalau PGRI itu hasilnya kartu tidak apa-apa karena kita punya kartu anggota. Hanya di sini saya cari kartu tidak ada, adanya kartu kendali. Maka saya sebutkan saja SK di sini. Tanggal mulainya tentunya bulan Juli sampai dengan Desember 2021 sesuai dengan SKP yang kita buat. Kemudian jika sudah klik submit, maka akan muncul kinerja tambahan di bagian 1. Boleh saya tambahkan lagi? Boleh, silakan. Contohnya ini, tambah. Contohnya adalah menjadi anggota aktif Pramuka Gudep UPTD SDN 1 Kalibalangan Kuaran Agung Selatan. Target kualitasnya 100, kuantitas 1, capaian kuantitas 1, hasil SK. Sama, tanggal mulai segini, tanggal selesai segini, kemudian klik submit. Nanti akan muncul kinerja tambahan yang kedua. Bolehkah saya tambahkan lagi? Boleh, silahkan. Sesuaikan dengan penunjang tugas gurunya. Tapi dari mana saya tahu penunjang tugas guru apa saja? Silakan nanti dicek di bagian ini tadi, Permenpan nomor 16 tahun 2009. Di sana sudah lengkap. Dan di sini yang jadi permasalahan, untuk pejabat penilainya belum bisa memberikan angka kredit. Itu yang jadi sedikit permasalahan ya. Mungkin nanti aplikasinya akan berkembang sehingga di sini juga bisa ditambahkan untuk angka kreditnya. Namun sementara karena saya takut di sini tidak terbaca angka kredit, maka segala macam kegiatan yang PKB tadi saya masukkan ke bagian kinerja utama. Kinerja utama inilah nanti pejabat penilai bisa memberikan angka kredit. Angka kredit untuk golongan 4A yang saya contohkan ini sebesar 37,50. Dengan rincian paket, nih, angka kredit paket itu 29,75, angka PKB untuk sertifikat itu 2, kemudian makalahnya 2, karya inovatifnya 2 angka kredit, 1 angka kredit. Tentunya jika kita merencanakan ini, tentunya ada buktinya. Misal, diklat fungsional, sertifikatnya 2. Tentunya yang bersangkutan juga harus punya 2 sertifikat. Karena itu salah satu untuk syarat nantinya ketika akan naik pangkat. Di sini buatkan 2 sertifikat, tetapi sertifikatnya tidak ada. Ya, tidak bisa, harus dibuktikan. Misalkan di sini membuat makalah, ya harus dibuktikan makalahnya mana. Ada alat peraga, harus dibuktikan alat peraganya mana. Tapi nanti itu ketika akan naik pangkat. Inovatif berupa video mana. Di sini makanya outputnya nanti akan dijadikan bukti ketika akan naik pangkat. Maka jika saya hati-hati dalam membuat angka kredit. Karena kalau salah angka kredit, kasihan nanti yang bersangkutan terganjal di bagian angka kredit. Mungkin kurang ya, yang pasti kurang angka kreditnya. Jadi ya normalnya segini untuk per tahunnya. Per tahun 1 SKP untuk golongan 4A itu ya angka kredit per tahun minimal normalnya segini. Jika ada yang sampai 60, maka saya pertanyakan 60 angka kredit atau 50 angka kredit itu dapatnya dari mana? Karena sangat tinggi sekali ya, sangat tinggi sekali. Jika ada pertanyaan lagi, ini kan tercapai dalam 4 tahun ya.
mungkinlah 5 tahun kalau dia sedikit kurang ya. Kurang dari ini misalkan per tahunnya hanya 35. Ya boleh saja, hanya tahun depan dia harus melengkapi kekurangan kreditnya. Kalau jalan normal ini sepertinya itu di kisaran 5 tahun sudah bisa mengajukan pangkat. Jadi jangan mandek, jangan berhenti di golongan 4A. Karena angka kreditnya sudah terpenuhi, sudah 150. Seharusnya mengusulkan untuk naik ke 4B. Seperti itu. Yang pasti harus ada gambaran rencana angka kredit yang akan kita masukkan ke e-kinerja. Karena nanti di sini kita jika tidak menentukan angka kredit dan kegiatannya apa, kita akan kebingungan mengisi ini. Dan sudah saya sampaikan di awal bahwasanya ini adalah panduan, yang mana panduan itu berasal dari perspektif dan pemahaman saya. Jika rekan-rekan memiliki pandangan tersendiri, ide tersendiri, silahkan. Saya hanya mencoba membantu begini untuk menentukan angka kreditnya. Karena tetap, walaupun SKP seperti ini bentuknya, nanti untuk kenaikan pangkat tetap angka kredit itu yang dipakai. Mau bentuknya apa di sini, bentuk laporannya apa di sini, ya angka kreditnya yang akan ditambahkan lagi boleh, silahkan, tidak masalah. Sampai 10 boleh. 10 rencana kegiatan boleh. Tapi nanti harus dibuktikan apa bentuknya. Setelah harus dibuktikan, harus diinput angka kreditnya. Dan permasalahannya, kalau pejabat penilai tidak kita berikan ini nanti wajib diberikan ke pejabat penilai. Kalau kepala sekolah diberikan ke Pak Fauzi ya, ke Pak Fauzi. Nanti beliau yang memberikan ke Bu Tuti untuk memberikan angka kredit. Kalau guru ke kepala sekolahnya masing-masing. Tanpa panduan angka ini ya tentunya SKP-nya mungkin tidak tercapai angka kreditnya untuk golongan tertentu itu tadi. Jadi mohon kita pahami sama-sama bahwasanya ini bukanlah mutlak benar apa adanya dari saya, tetapi rekan-rekan yang punya perspektif pandangan sendiri atau ide sendiri bisa menambahkan. Jika saya sih hanya seperti ini saja. Seperti ini sudah melengkapi angka kredit per tahunnya. 37,50. Angka kredit minimal yang harus dicapai oleh golongan 4A. Jika sudah, nanti di sini, jika sudah kita laporkan ke pejabat penilai, yaitu kepala sekolah, laporkan, Bu, SKP kinerja saya sudah saya input, mohon diberikan nilai. Dan jangan salah paham, yang merencanakan menyusun angka kredit itu gurunya, bukan orang lain. Kenapa? Gurunya yang melaksanakan, gurunya yang memberi bukti. Gurunya memberi bukti. Jadi yang menyusun ini ya gurunya harus tahu apa yang akan dia ambil di tahun itu, karena dia yang harus membuktikan. Ada sertifikat ya, dia yang bersangkutan yang harus ada sertifikat. Kewajiban untuk membuat SKP adalah kewajiban PNS masing-masing, baik JFU, JFT ataupun struktural. Seperti yang saya bilang di awal juga, untuk mengakses e-kinerja ini tidak harus melalui laptop, melalui HP pun bisa. Jadi nanti rekan-rekan operator bisa memberikan panduan kepada gurunya agar gurunya menginput secara mandiri di e-kinerjanya masing-masing. Kenapa? Yaitu tuntutan profesional. Tidak ada lagi yang alasan saya tidak bisa. Karena tuntutan profesional seorang guru, apalagi sudah bersertifikasi, harus seperti itu. Kita coba ya tadi ya nilainya nanti di sini, dan di bagian tambahan mungkin nanti akan dinilai juga oleh kepala sekolah. Jika sudah semua dinilai oleh kepala sekolah, nanti baru bisa ke bagian cetak SKP. Nih, ini yang dibawa ke dinas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ditambah ini tadi 1. Ini juga wajib dibawa ke dinas untuk diberikan nilai angka kreditnya oleh tim penilai angka kredit. Contohnya seperti ini, karena ini mungkin belum dinilai ya. Belum dinilai jadi belum keluar di sini. Kalau sudah dinilai kepala sekolah nanti sudah keluar.
ada cetak review juga nanti akan keluar di sini. Nah, termasuk apakah nanti termasuk direct cascading atau non direct cascading itu juga nanti ada di penilaian kepala sekolah. Kita Saya rasa cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya mungkin terlalu cepat atau mungkin malah sulit dipahami. Saya mohon maaf karena memang seharusnya ya tetap kembali ke peraturan yang tadi ada tentang Menpan RB nomor 3 tahun 2021 untuk pembuatan SKP tahun 2021 dengan tata caranya ada di nomor 8 tahun 2021. Kemudian angka kreditnya ada di Permenpan nomor 16 tahun 2009 dan buku pedoman PKB tahun 2016. Kawan-kawan dapat cari di internet. Cukup sekian dari saya. Saya sampaikan, saya tegaskan sekali lagi karena takutnya rekan-rekan kok tidak sama dengan punya saya, yaitu apa yang saya sampaikan di sini tidak mutlak dan benar adanya. Dalam artian kawan-kawan jika memiliki perspektif tersendiri, monggo silahkan di sini. Yang penting ketika tim penilainya akan menilai angka kredit, di sini sudah jelas angka kreditnya berapa. Jadi agar tidak dirugikan gurunya tentang angka kreditnya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.